Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang analisis fungsi manajemen operasional terkait sumber daya manusia pada PT Karya Bintang Baru di Surabaya. Kami beranggotakan Vivi Fauzia, Ida Komalasari, Rafa Amelia, Nadia Tasya, Kafa Silmi, Mita Mumtazah, dan Salsabila MP. Materi pertama akan dijelaskan oleh Teh Salsabila. Terima kasih Teh Mita. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendahuluan 1. Tanpa adanya sumber daya manusia, maka perusahaan tidak akan berjalan dengan baik. Jadi pengelolaan terhadap sumber daya manusia diperlakukan karena sumber daya manusia memegang peran penting dalam proses peningkatan kinerja organisasi atau perusahaan. Sehingga semakin tinggi kualitas sumber daya manusia yang dimiliki akan menghasilkan output yang berkualitas pula bagi perusahaan. Sumber daya manusia dapat dikatakan aset organisasi yang penting, karena sumber daya manusia yang menggerakkan dan membuat sumber daya lainnya bekerja. Sistem pengelolaan sumber daya manusia yang baik di dalam perusahaan akan memberikan kepuasan kerja bagi karyawan yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kinerja organisasi. Agar kualitas produk yang dihasilkan memenuhi standar, maka setiap tahapan proses harus direncanakan dan dikendalikan sesuai dengan standar dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Demikian juga di dalam pengelolaan sumber daya manusia harus disesuaikan dengan standar yang telah ditetapkan dari setiap jabatan, mulai dari tahapan rekrutmen, seleksi, penempatan pengembangan karir, dan pemutuhan hubungan kerja. Jurnal tahun 2010. Baru yang beralamatkan di Surabaya. Fenomena yang terjadi pada PT Karya Bintang Baru ini, itu yang pertama adalah pada pengepakan barang terkadang sering terjadi kesalahan, sehingga dilakukan pengecekan ulang oleh kepala gudang. Lalu fenomena yang kedua yaitu ketika terjadi kesalahan pada pengepakan barang, maka perusahaan mendapatkan komplain dari customer, lalu perusahaan harus mengganti barang yang diminta oleh customer sesuai dengan permintaannya. Lalu fenomena yang ketiga yaitu pada bagian administrasi, ini juga kadang terjadi kesalahan dalam penginputan data, seperti harga barang yang salah penginputan barang yang diminta oleh pembeli, dan menuliskan nama toko pembeli yang salah. Terjadinya kesalahan-kesalahan tersebut dapat berdampak pada penurunan produktivitas operasional perusahaan yang menjadi kurang optimal. Lalu berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana fungsi manajemen operasional terkait daya manusia pada PT Karya Bintang Baru. Dan selanjutnya itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana fungsi manajemen operasional terkait sumber daya manusia pada PT Karya Bintang Baru. Selanjutnya yaitu kerangka penelitian. PT Karya Bintang Baru ini diteliti dengan fungsi manajemen yang memiliki 4 elemen, yaitu planning, organizing, leading, controlling. Dari penelitian ini berdasarkan 4 elemen tersebut akan menghasilkan analisis fungsi manajemen terkait sumber daya manusia. Baik, saya akan lanjutkan. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.
Subjek penelitian dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah PT Karya Bintang Baru yang bergerak di bidang penjualan alat-alat bangunan, data primer, data yang diperoleh secara langsung dari pihak yang diminta keterangannya. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan observasi berupa pengamatan aktivitas sumber daya manusia. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Jenis wawancara pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara semi struktur, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara struktur. Teknik pemilihan informal, teknik purposif sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Berikut ini beberapa informal yang dipilih untuk memenuhi kebutuhan peneliti ini adalah Sugianto Perianto selaku komisaris dari PT Karya Bintang Baru, Chandra Ming selaku kepala gudang dari PT Karya Bintang Baru, Peter P selaku staf HRD dari PT Karya Bintang Baru. Uji keabsahan data triangulasi sumber adalah cara menguji data dan informasi dengan membandingkan dari satu informal dengan informal yang lainnya. Teknik analis data yaitu satu, data reduction merupakan data yang diperoleh dari lapangan dengan jumlah yang cukup banyak. Untuk itu, perlu dicatat secara teliti dan rinci. Yang kedua, data display. Penyajian data yaitu membuat data lebih terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah untuk dipahami. Yang ketiga, conclusions, yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi yang awal dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama ada profil perusahaan. PT Karya Bintang Baru adalah perusahaan yang bergerak di bidang supplier alat-alat bangunan untuk dikirim ke berbagai kota besar di Indonesia. Perusahaan ini dimulai dari usaha dagang sejak tahun 1997. Lalu pada Maret 2015, perusahaan mulai mengambil barang langsung dari Tiongkok sehingga perusahaan menjadi perseroan terbatas. PT Karya Bintang Baru, pemiliknya yaitu Yendi Tanjaya dan komisarisnya yaitu Sugito Perianto. Lalu yang selanjutnya ada analisis planning. Direktur memiliki tugas untuk merencanakan dan mendesain tujuan serta strategi perusahaan yang dibantu oleh komisaris dan karyawan lainnya. Tujuan perusahaan yaitu ingin meningkatkan profit, target kerja yang terpenuhi dan dikenal oleh masyarakat, tetapi tidak menurunkan kualitas barang-barang yang perusahaan jual ke toko. Perusahaan mengembangkan aturan yang ada melalui lisan saja tanpa aturan tertulis. Selanjutnya ada pembahasan planning. Standar dan prosedur kerja harus sangat diperhatikan oleh perusahaan agar sumber daya manusia yang dimiliki dapat bekerja secara efektif dan efisien. Di dalam PT Karya Bintang Baru, belum memiliki standar kerja yang jelas. Padahal standar kerja itu akan sangat membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi karyawan yang bekerja di perusahaan. Standar kerja yang baik dan mudah dipahami dengan jelas. Perusahaan tahu apa yang diinginkan pimpinan, sehingga secara sadar menjalankan tugasnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan membuat peraturan tertulis untuk para karyawan, ini akan sangat membantu efektifkan dan mengefisienkan cara kerja karyawan. Peraturan tertulis adalah aturan yang dikodekan dan diformalkan dalam bentuk peraturan resmi. Peraturan tertulis dapat dengan mudah dibaca dan dilaksanakan oleh para karyawan. Yang selanjutnya ada analisis organizing.
PT Karya Bintang Baru mengkelompokkan kegiatan organisasinya berdasarkan fungsi atau bisa disebut dengan departementalisasi fungsional. Direktur sepenuhnya memberikan wewenang mengenai pengelolaan karyawan pada masing-masing karyawan, kecuali karyawan yang bersangkutan membutuhkan arahan dari direktur. Lalu yang selanjutnya ada pembahasan organizing. Di PT Karya Bintang Baru, jika direktur tidak ada di kantor, maka komisaris yang akan memimpin perusahaan. Perusahaan ini juga memiliki jumlah pekerja 21 orang, sehingga terkadang dapat terjadi kesalahan ketika ada pekerjaan yang menumpuk. Perusahaan seharusnya menambahkan jumlah karyawan karena memiliki karyawan yang sedikit akan membuat karyawan akan sangat kelelahan dalam menata dan mengatur pekerjaan. Penelitian dan pembahasan. Analisis leading. Kepemimpinan memiliki pengaruh besar terhadap hasil penggerakan suatu organisasi. Memotivasi karyawan dalam perusahaan yang efektif biasanya dengan cara memberikan intensif gaji tiap akhir bulan maupun akhir tahun bagi pekerja yang disiplin, rajin, tepat waktu, dan karyawan juga mendapatkan BPJS oleh perusahaan. Fokus utama pemimpin yaitu dapat memimpin perusahaan dengan baik dan mengatur karyawan sehingga pekerjaan-pekerjaan dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Perusahaan memberi rewards kepada karyawan seperti mendapatkan tunjangan hari raya pada saat hari raya, uang lembur, BPJS kepada semua karyawan. Kenyamanan secara bekerja juga merupakan rewards secara tidak langsung yang pimpinan berikan kepada komisaris, karyawan bagian admin, bagian pemasaran, kepala HRD, kepala gudang, dan wakilnya. Pembahasan leading. Fokus utama pimpinan dalam perusahaan ini, yakni memimpin perusahaan dengan baik, masih perlu diperhatikan lagi oleh direkturnya, agar terciptanya komunikasi yang baik antara direktur dan karyawan. Analisis controlling. Perusahaan memberikan pengarahan atau pengontrolan untuk memastikan pekerjaan diselesaikan dengan baik, juga menentukan standar untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Pembahasan controlling. Pada saat mengevaluasi keberhasilan karyawan juga masih perlu diperbaiki, karena masih belum baik jika perusahaan ingin tujuan-tujuan perusahaan tercapai keduanya. Kesimpulannya, yang pertama, perencanaan perusahaan mengenai standar dan prosedur kerja masih kurang diperhatikan, sehingga SDM belum dapat bekerja secara efektif dan efisien. Yang kedua, dalam pengorganisasian perusahaan sumber daya manusia yang masih kurang diperhatikan disebabkan oleh di dalam perusahaan terdapat tumpang tindih antara divisi satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, tidak adanya pelatihan dan pengembangan karyawan di dalam perusahaan. Dan yang keempat, ketika mengevaluasi keberhasilan karyawan, pengawasan SDM juga masih kurang diperhatikan, disebabkan tidak adanya feedback dari pimpinan maupun karyawan saat bekerja. Baik, berikut saran yang terkait sumber daya manusia pada PT Karya Bintang Baru di Surabaya. Yang pertama, dapat menambah jumlah karyawan agar pengelompokan serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan di perusahaan antara para pekerja dengan baik. Lalu seharusnya membuat peraturan tertulis karena dengan adanya peraturan tertulis, karyawan dapat dengan mudah membaca dan melaksanakannya. Selanjutnya, perusahaan dapat memberikan pelatihan dan pengembangan karyawan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kompetensinya agar sesuai dengan pekerjaan atau tanggung jawabnya. Kemudian, peneliti menyarankan agar perusahaan dapat menerapkan rekrutmen dan seleksi karyawan yang baik, lalu meningkatkan kinerja karyawan untuk meningkatkan kualitas kerja perusahaan agar dapat menghadapi tingkat persaingan yang tinggi. Dan yang terakhir, setiap harinya harus melakukan pengarahan sebelum bekerja. Baik, berikut hasil presentasi dari kami, kelompok 1. Mohon maaf bila ada salah kata atau suara yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.